A few moments later. Sambil tanya-tanya boleh, Pak? Mau nanya? Boleh dong. Riki. Nama saya Riki Sukardi ya sih. Ini mulai dagang dari jam berapa, Pak? Saya mulai jam setengah 12. Kalau keuntungannya sehari berapa, Pak? Kalau margin atau profit margin value-nya, ya kok bahasa elit juga ya, saya sarjana ekonomi soalnya. Iya, Pak. Oh my god! Wow! Gini, mencapai minimal hampir 60%. Kenapa? Dari modal atau kapital yang itu udah termasuk labor ya, tenaga ya. 60% maksimal itu loh. Jadi berarti 50 sampai 60%. Iya, Pak. Jadi kayak nggak pasti juga sih. Nggak tentu. Kalau pasti sih pasti profit margin, tapi tergantung quantity. Kalau lagi rame itu mencapai 70%, tapi kalau lagi slow down minimal 30%. Nggak bisa. Jadi fluktuasi dari 30, 40, 50, 60 maksimal begitu. Kebetulan kemarin saya dapat 70% marginnya karena sekali datang di order di restoran. ISR. Oh iya. Untuk melayani manajemen termasuk karyawannya restoran untuk makan sama bersama dalam acara olahraga Rabu seperti jam 4. Jadi kalau boleh tahu Pak, ini dagang udah lama Pak? Saya franchise baru berjalan 3 bulan. 3 bulan? Ya. Tapi sudah bisa menikmati. Tapi sebelum saya franchise ini, saya franchise Edroger. Oh, Stoker. Ya. Edroger saya stop karena I have product ada kompetisi. Benar-benar kan lebih murah. Maaf, ini coba rasakan somai saya. Ini gratis ya, maaf siapa aja. Oh, Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, apa Nah, nih? ini udah aja. Iya, makanya Ini iya. rasakan originalnya somai. Cobain. Guys, jadi kita coba. Coba makan coba. Dari tekstur, rasa, di mana ikannya, di mana somai kenyalnya, boleh dicoba. Rasanya gimana? Baik. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Coba, enak tuh. Coba dah. Bagaimana? Halo guys. Apa? Lembut Pak. Enggak, Emang dari asli. tekstur oke lembut. Dia bilang delicious atau nggak bahasa Inggris? Nikmat sekali. Buat sekali. Oh, delicious. Bapak biasanya dagang somai gini dari harga berapa dari berapa, Pak? Nah, menunya saya ngambil dari dia satu piece itu Rp1.000. Untuk bis. Jadi saya jual, tapi komplit ya, lengkap ya dengan bumbunya, dengan saus, kecap dan lainnya termasuk jeruk. Itu Rp1.000 per piece. Tapi dengan harga segitu Bapak Saya jualnya, saya ngambil margin ya, tapi untung apa enggak? ya untung lah. 1.000 kan saya jual 5.004. 5.004 piece. Jadi saya ngambil 250 gross. Kenapa saya bilang gross? Kan saya ada pengeluarannya tak terduga. Baik beli minum, makan siang, bahkan untuk merokok kalau yang rokok kan gitu. Nah itu aku ngambil dari situ. Saya dari keuntungannya ditakar. Saya bawa 400 piece. Itu 400 berarti dari saya tinggal hitung aja 250 kali 400. Berapa ya? Berapa? Coba berapa nih? 200. Berapa Pak? 250 kali 400 piece. 400 kali 250 barang 400 berapa? 100. Saya biaya kalau ini kan 400 kalau saya dapatnya Rp250 kali
itunya ya. Nah, namanya franchise karena kita punya modal di sana karena itu. Betul. Tapi untuk jual somai gini Bapak kebutuhan tercukupi Pak? Untuk mengcover produksi apa Ya, untuk kehidupan ekonomi ya. kan ya lumayan ya kita kalau bicara cukup gak cukup kecuali karyawan ya Ya. dengan UMR ya Ya. saya berpenghasilan memang cuma 3 juta tapi buat pribadi saya alhamdulillah saya bilang alhamdulillah cukup karena kebutuhan saya nggak terlalu banyak. Pertama saya sudah punya rumah sendiri, yang kedua saya punya kontrakan juga, ketiga saya anak saya udah lulus ini udah kerja sarjana elektro, terus adiknya kebetulan udah SMA kelas 2 di pondok pesantren Darulama Tuhan disebut. Tapi ya begini ya alhamdulillah buktinya saya juga aja terus tawari kerja tempat kerja saya udah nggak interest lagi nggak gabung banyak nawarin dengan kemampuan saya masih ada lah. Ini lokasinya di mana? Hah? Lokasinya? Lokasi jualan? Iya, jualan. Di sini. Kerja bagus. Di Ini sini. nama jalannya? Nama jalan Ini. Kafi Raya. Kafi Raya? Ini Kafi Raya. Ya. Ini depan kampus saya. Ya. Tapi Bapak sebelum jualan somai ini pernah jualan apa Pak? Selama saya resign dari pekerjaan, nah, awalnya kan saya dulu kerja di office di Pertamina, oil and gas. Terus saya pindah lagi di dunia teknologi, gabung dengan Sun Microsystem Indonesia, produk Amerika yang bergabung di Singapura. Terus saya pindah lagi ke Stikpol batubara. Dan batubara saya mendirikan perusahaan sama kawan-kawan namanya ID Inovasi Digital Elektronik. Itulah terakhir saya bernaung di perusahaan. Apa yang membuat Bapak yakin untuk resign? Desain. Iya. Satu, perusahaan bangkrut awalnya. Saingan banyak. Terus kedua, dari manajemen membubarkan diri. Direkturnya cabut modal. Jadi kesimpulannya saya nggak lagi kerja ke orang lain. Saya mendiri wira swasta ini yang saya manage sendiri. Gitu. Saya manage sendiri suka-suka hati. Ya, kalau lagi nggak mau jangan jualan, ngapain? Duit kan gitu. Iya. Kalau orang kantoran tetap harus kerja mau gak mau. Kalau orang kantoran, saya pengalaman dari beberapa perusahaan yang saya cerita tadi, itu sebenarnya terukur. Basic kita berangkat pagi jam 6. Taruhlah kantor saya di Kebonjeruk, saya naik motor sampai sana jam 8. Pulang malam lagi. Labor atau tenaga kita cuma dikuras, IQ kita. Kecuali kita punya posisi. Kalau kita seorang S2 atau kedudukannya manajer minimal kan kali, tapi kalau untuk kerja kasar mendingan yang ini juga halal nggak nyuri ya Yang kan? penting halal ya Pak. Intinya begini, saya ngambil hikmahnya saya ringan ya, saya enjoy dengan usia saya begini, saya kerja nggak berat ya kan, cuma melayani begitu. Terus dari SMA mana nih? SMA Bagus. mana? Aku dari SMK YPL. Nggak apa-apa. Jadi ini sebagai acuan kalau itu ngambil tata boga, marketing kayak produksi kayak terkait dengan jual beli kaki lima bisa memetik mayat sebagai hasil ini survei lah. Oh, begini.